Jika Demokrat menggelar KLB, SBY dan anak-anaknya bagaimana? Penulis, Mukhlas Prima Wardani. Berita nasional masih dihiasi dengan gemparnya SBY, AHY dan partai berlambang Mercy Demokrat. Beberapa minggu masih saja tentang Demokrat, mulai dari pencalonan Muldoko dan Edi Baskoro sebagai Ketua Umum, Sekretaris Jenderal. Perang urat antara SBY dan Muldoko hingga menarik-narik pemerintahan Presiden Jokowi. Adanya kasus yang diungkap Marzuki Ali yang mengemuka sedemikian rupa meskipun sudah jadi rahasia umum Republik Indonesia sedari tahun 2003. Dilanjut lagi dengan pemecatan para petinggi Partai Demokrat hingga yang terakhir adalah adanya pro dan kontra beberapa sayap partai, sebagian mendukung dilaksanakan KLB dan sebagian tidak mendukung adanya pelaksanaan KLB. Saya amat kasihan sama SBY. Setelah usai menjadi Presiden RI tahun 2014, powernya di dalam negara ini semakin hari semakin merosot. Tahun 2014 hingga tahun 2017 SBY memendam segala kekalahan yang dialami oleh Partai Demokrat baik secara umum partai maupun bagi keluarga SBY sendiri. Ibas yang digadang-gadang jadi mahkota kesayangan yang dikader lebih dahulu sebelum AHY, malah beberapa koleganya tersangkut masalah korupsi dan hanya dia seorang petinggi partai yang masih selamat. Pada tahun 2017 SBY melakukan gambling luar biasa. Dia mengorbankan karir cemerlang puteranya demi ambisi pribadi meskipun dibumbui kata-kata demi masyarakat Jakarta agar mendapatkan calon gubernur yang sesuai pilihan rakyat. Lagi-lagi perjudian SBY gagal total, Ibas semakin redup dan AHY pun gagal dijadikan putra mahkota kesayangan yang mampu menyaingi kapabilitas elektabilitas para politikus lainnya seperti Ganjar Pranowo, Ahok, Anies Baswedan, bahkan Puan Maharani. Satu-satunya kebanggaan SBY di kancah nasional adalah Pak Dekarwo di Jawa Timur yang menjadi gubernur selama 2 periode. Dan yang terakhir adalah Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, meskipun mereka bukanlah kader dari Demokrat melainkan kader dari PKB dan PDIP. Bisa dibilang mereka adalah hasil strategi jenius SBY pada tahun-tahun 2004 sampai tahun 2009 yang ahli memenangkan balapan karena memanfaatkan tikungan-tikungan tajam, terutama tikungan terakhir Race. Sekarang amat santer diberitakan akan adanya KLB di tubuh Partai Demokrat dari desakan para kader, terutama saat terjadi pemecatan secara masif kepada beberapa para petinggi Partai Demokrat. Secara pribadi saya tidak tahu ini murni kesalahan SBY karena mengangkat AHY terlalu cepat sehingga dia tidak bisa menanggung beban yang terlalu berat. Atau ini taktik semata oleh lawan politik SBY yang tidak mampu menyaingi Partai Demokrat hingga satu-satunya cara adalah memecah belah musuh. Karen, jika kita tidak terlalu pintar, setidaknya jadikan musuhmu bodoh, begitulah kurang lebih tipikal karakteristik beberapa politikus di Indonesia. Yang saya pikirkan justru adalah dampaknya bagi SBY dan sekeluarga. Mau jadi apa SBY, AHY dan Ibas seandainya terjadi KLB? Mau jadi apa mereka jika seandainya KLB jadi dilakukan dan memenangkan kubu di luar AHY? Bagaimana nasib mereka? Pertama, soal karir AHY, dia tidak pandai berbisnis. Dia juga belum memiliki karir cemerlang di politik. Karirnya di militer juga sudah usai dan tidak mungkin kembali lagi. Seandainya terjadi KLB dan dia kalah, lalu mau jadi apa dia? Ikut pemilihan gubernur DKI lagi juga tidak memungkinkan terjadi. Apalagi kalau sampai ikut pemilihan presiden, ya jelas tidak mungkin toh. Jadi di rut BUMN seperti Ahok juga siapa yang mau ngangkat, gak ada. Atau mungkin dia mau jadi artis seperti istrinya? Rasa-rasanya juga tidak mungkin karena karir istrinya sendiri sudah habis. Kedua, soal Ibas, kalau KLB memenangkan kubu Muldoko Ibas, rasanya karir Ibas terancam mati. Karena SBY sudah tidak punya benteng lagi untuk melindungi Ibas, bagaimana jika Anas dan Angelina Sondah berkicau lagi soal Ibas? Ibas mau berlindung kemana? Berlindung ke mertuanya juga tidak mungkin karena mertunya masih sibuk di perpustakaan mencari perbedaan apa itu Kalpataru, apa itu Adipura. Atau dia meminta jabatan ke PAN?
Rasanya juga tidak mungkin karena untuk mencalonkan diri ke PAN dia harus jadi artis yang memiliki masa macam Anang Hermansyah atau Pasha Ungu karena yang diinginkan PAN adalah orang yang mampu meraup suara sehingga PAN bisa bertahan di parlemen bukan orang yang memiliki masalah. Ketiga, membuat kepala saya amat pusing, SBY mencalonkan diri sebagai presiden lagi juga gak bisa. Jadi politikus Demokrat gak mungkin karena sudah direbut orang, jadi musisi juga gak laku, jadi YouTuber atau artis yang doyan nge-tweet juga diserang para netizen sebagai bapak hambalang. Lantas dia mau jadi apa? Kepala saya rasanya pusing memikirkan kelanjutan peluangnya. Jadi mohon maaf harus saya akhiri, pendiri Demokrat klaim bakal gelar KLB awal Maret. Pendiri Partai Demokrat menyatakan akan menggelar kongres luar biasa pada awal Maret mendatang. Namun mereka belum bersedia merinci jadwal pasti dan lokasi pelaksanaan kongres luar biasa tersebut. Neno Warisman kembali ngawur dan ngelawak soal pra-peradilan Rizik ditolak. Penulis, Sehardi. Ini soal gugatan pra-peradilan yang dilakukan pihak Rizik, tapi kemudian ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim mengatakan penetapan tersangka dan penahanan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Status tersangka Rizik adalah sah, bukan seperti yang diteriakkan pendukungnya, yaitu rezim zalim tukang kriminalisasi ulama. Status tersangka yang sudah karena memenuhi dua alat bukti yang dianggap sah. Proses hukum akan terus dilanjutkan. Tapi, Neno Warisman mengomentari kabar ini. Saya anggap pembaca sudah kenal emak-emak satu ini. Kalau tidak kenal Blackpink, masih bisa dimaafkan. Tapi sungguh keterlaluan kalau tidak kenal Neno Warisman. Sebenarnya komentarnya ini ngawur dan tidak berdasar. Coba simak ini. Jadi misalnya saya didakwa soal penghasutan dalam kasus kerumunan. Saya misalkan itu melakukan sesuatu, orasi misalnya, dalam orasi tersebut ada yang mendengar, kata Neno Warisman. Orang yang mendengar itu merasa terhasut, padahal dia tidak memiliki niat untuk melakukan apa-apa. Dia terhasut dan melakukan sesuatu yang bisa dipidanakan. Neno Warisman menilai masyarakat yang datang ke acara Rizik karena tidak ada yang terhasut, mereka datang karena cinta kepada Rizik bukan terhasut. Jadi bukan juga diundang, mereka datang tidak diundang, datang ya datang saja karena memang sudah biasa. Kalau Maulid Nabi ya mereka datang. Jadi kondisinya seperti yang saya baca seperti itu, katanya. Ini nih, ngomong asal bunyi tanpa melihat fakta. Nih saya bagikan ucapan Rizik saat di Tebet. Baik ikhwan sekalian, saya undang semua yang ada di sini. Insya Allah besok malam di Petamburan kita akan adakan peringatan Maulid Nabi sekaligus saya undang juga seluruh habaib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang keempat. Siap hadir, kata Rizik. Sudah tahu tidak boleh ada kerumunan, malah undang ramai-ramai, apa tidak salah tuh? Kerumunan di bandara, kerumunan di Megamendung, kemudian Tebet, lalu mau bikin kerumunan di Petamburan. Ngakunya undangan cuma 30 orang, tapi malah bikin tenda sepanjang 100 meter. Masuk akal gak? Apakah satu orang ukurannya super mega ultra jumbo sehingga harus bikin tenda sepanjang itu? Kalau sudah tahu tidak boleh bikin kerumunan, tapi tetap bandel, ya sama saja menghasut atau sengaja cari gara-gara. Salah satu kali, masih dimaafkan. Seharusnya kerumunan di bandara itu sudah cukup jadi peringatan. Nantangin lagi. Gol aja lah. Bagi siapa yang mendukung proses ini mari kita berdoa sekuat-kuatnya lagi. Walaupun doanya dilecehkan misalnya gitu. Sementara pihak yang lain juga menjalankan misinya, kata Neno Warisman. Doa dilecehkan, aduh, orang ini benar-benar jarang bercermin. Dia kayaknya sudah lupa saat baca puisi dengan dramatis saat Munajat 212, kalau kelompoknya tidak menang, dia khawatir tidak ada yang menyembah Tuhan lagi. Doa kok kayak kedengaran mau ancam Tuhan? Doanya lantas tidak terkabul saat paslon dukungannya kalah pilpres. Dan sekarang, dia ternyata masih ingat Tuhan, masih mau berdoa kuat-kuat. Silakan berdoa, tapi kalau doa tidak dikabulkan, jangan salahkan Tuhan apalagi teriak salah pemerintah. Neno juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi,
sebab itu sudah sepantasnya demokrasi hidup makmur di negara Indonesia ini. Betul, Indonesia adalah negara demokrasi. Makanya Rizik diproses secara hukum, sesuai prosedur yang berlaku. Bayangkan kalau negara ini sistemnya kayak Vietnam, Thailand, Tiongkok atau Korea Utara. Rizik dari dulu sudah tinggal nama dan jadi sejarah menyedihkan. Beruntung aja dia di Indonesia dan pemerintah sabar selama bertahun-tahun. Itu pun masih protes HAM dan kriminalisasi ulama. Di negara lain, Rizik bakal tiarap selamanya tak berani keluar. Terakhir, Warisman mengakui kalau dia tidak mengetahui apa-apa soal hukum. Dia membangun kemauan untuk mengetahui soal itu walau pusing dengan pasal-pasal hukum yang ada. Dia menyatakan walau tidak hafal pasal setidaknya memahami apa yang dimaksud pasal tersebut. Terutama emak-emak nih, kita kan gak tahu, gak ngerti hukum, taunya hukum dapur, kata Neno Warisman. Ini lebih lucu, kalau tidak paham hukum, ngapain komentar soal pra-peradilan? Malah kelihatan ngawur dan mau cari sensasi doang. Bagaimana menurut Anda? Gugatan pra-peradilan Habib Rizik ditolak. Neno Warisman, mari berdoa walaupun doa kita dilecehkan. Gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Habib Rizik Syihab telah ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ahmad Sayuti. Hakim juga mengatakan penetapan tersangka dan penahanan akan dilakukan sesuai dengan prosedur. Hakim berpendapat bahwa penetapan Habib Rizik sebagai tersangka sudah sah karena memenuhi dua alat bukti yang dianggap sah. Pra-peradilan itu diajukan oleh kuasa hukum Habib Rizik agar status tersangka dan penahanan terhadap dirinya perihal kasus kerumunan Petamburan dibatalkan.